Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramun, sahibul ma'had, akhuna Yai Haji Dr. Hamdi Abdillah, wa akhuna Kiai Haji Dr. Syarifuddin, wa akhuna Dr. Kiai Haji Muhyiddin, wa Kiai Haji Dr. Dadan Zainal Muttaqin, wa dhaifuna al-karim Syekh Nuruddin, Dr. Nuruddin, wa huwa min ulama'i. Beliau tetamu kita dari salah satu ulama dari Hong Kong. Beliau memiliki pendidikan dari ibtidaiyah sampai sekolah menengah. Kata beliau, di Hong Kong ada satu madrasah untuk menampung orang-orang Cina untuk belajar agama. Karena Hong Kong bagian dari RRC Cina, tetapi dia independen setelah dijajah oleh Inggris. Maka dia membuat perjanjian sebagai negara yang otonom, dan suasana sosial dan politik pun sangat berbeda di Hong Kong. Itu bebas sekali. Di Hong Kong boleh duduk bersama antara perempuan yang pakai niqab dengan perempuan yang nggak ada pakaiannya sama sekali. Bisa duduk bersama, tinggal, bekerja dalam satu perusahaan, duduk tinggal dalam satu rumah, berbeda agama. Orang-orang asing yang tinggal di sana pun termasuk orang Indonesia terbentuk oleh budaya mereka bebas. Dan beliau Syekh Nuruddin ini salah satu ulama yang berdakwah dan mengawasi umat Islam Cina ya, di Hong Kong. Beliau kebetulan sedang ziarah di Indonesia ini, dan ada komunitas muslim dari RRC membuka madrasah internasional di Sentul. Sasarannya sebetulnya adalah Cina-Cina muslim yang ada di sini dengan sistem internasional. Beliau sedang berkunjung dan kebetulan malam ini bermalam di rumah saya. Saya bilang malam ini ada ngaji ya, yang ngikut. Itu saya ente kagak paham ngomongnya, bagian gitu. سامحني يا شيخ نور الدين، سامحني يعني. أتكلم لغة إندونيسيا، ممكن كلمات بسيطة تشرح وضع في هونغ كونغ بس يعني شوية. خلي يترجم دكتور حمدي باللغة العربية يعني. هو ترجمان معروف. ليس لغة ماندرين يعني. هو مترجم. Saya minta beliau untuk mengenalkan diri, yu'arrif nafsahu,
karena beliau lulusan Suriah, jadi beliau bisa berbahasa Arab. Insya Allah diterjemah oleh Dr. Muhyiddin. Hamdi. Dr. Hamdi. Wah, mutarjim. Fadal. Terjemahan, mutarjim ma'ruf. Fadal. Terus ya. Wah, bisa. Allah يخليك. سوف يتكلم ذات السنية ما شاء الله سوف يترجم إلى ماليو ماذا يقول الحمد لله وعندما جئت إلى هذا البلد أنا فرحت وسعدت كثيرا جدا والله لا يصدق. Alhamdulillah beliau sangat tawadhu ketika dipuji selalu mengucapkan astagfirullah ini juga banyak belajar dari beliau dan alhamdulillah kata beliau ketika datang ke Indonesia ini beliau senang telah tiba di negeri kita. يعني في نسبة لهذا خاصة مثل المجلس المبارك أنا منذ 30 يا شيخ 30 سنة ما تركت الشام ما شاء الله. يعني كذا اشتقت يعني مثل هذا المجلس ما شاء الله. بارك الله فيكم. من 30 سنة الله يخليك. Alhamdulillah kata beliau setelah selamanya 30 tahun tidak pernah berkumpul di majelis-majelis yang seperti ini. Beliau berterima kasih banyak kepada Syekh Muhyiddin karena beliau telah membawa beliau ke sini dan ini adalah satu kerinduan menurut beliau berkumpul bersama di satu majelis untuk mengkaji kajian bersama Syekh Muhyiddin. Saya di Syam di Dimashq. Alhamdulillah دائما مع المشايخ مشايخ المسلمين. Karena beliau di Syam, di Dimashq, beliau telah belajar dan kepada para masyayikh seperti begini kondisinya. Artinya ada majelis-majelis, kumpul banyak orang untuk mengkaji kajian. نحن في هونغ كونغ كعادة المسلمين في المدينة يعتبر واحد في الدنيا. Di Hong Kong itu orang Muslim berbanding 100 berbanding 1. Jadi 100 non Muslim, 1 orang Muslim. لذلك قلما تجد مثل هذا العدد الاجتماع المسلمين لذلك نحن كثير من المسائل. Alhamdulillah makanya beliau gembira melihat orang Muslim yang demikian banyak karena di Hong Kong hanya 1 berbanding 100. Bisa kita bayangkan ketika ngaji mungkin hanya 1-2 butir orang. Namun di sini alhamdulillah beliau melihat orang yang sangat ramai. هذا السبب مهمتنا الدعوة لغير المسلمين إلى الإسلام. Karena sebab ini juga beliau yang terdorong untuk memperkenalkan Islam, untuk meramaikan Islam, sehingga nanti berharap di Hong Kong bisa banyak seperti kita di Indonesia. وكذلك ندعوكم تحركوننا ندعوكم إلى هونغ كونغ الصين يساعدوننا في الدعوة هذا الشيء. Beliau menyampaikan bahwa olehnya itu kita yang demikian banyak orang yang memberikan dukungan, bahkan beliau mengundang kita untuk datang ke Hong Kong untuk mengajak para Muslim Yesus Dari Hong Kong lagi. bisa berdakwah di sana. InsyaAllah Allah berkata Insyaallah. Kita semua bisa berangkat ke sana. Ngapain ke Hong Kong? Terima kasih banyak setelah warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair, jazakumullah. Ya. Ini kita sering bilang dari Hong Kong gitu. Ini dari Hong Kong benar. Hong Kong. saya يكون هذا مجلس في هونغ كونغ. Ya Rabb, ya Rabb, insyaallah. Bijuhdikum wa nurikum. Saya juga pernah sekali-kalinya ke Hong Kong dulu, diundang oleh kedutaan kita Indonesia suruh khutbah Idul Fitri. Cuman pas musim hujan. Ya. Jadi pas mulai khutbah pagi-pagi hujan itu Masya Allah ambrek. Dan yang ada kemah cuman buat imam doang sama khatib, buat saya doang. Itu ambasadornya juga, duta besarnya juga kehujanan. Kata saya, Pak, sini Pak. Enggak, malu katanya. Masa yang lain hujan saya yang ngikut di situ katanya. Jadi saya doang yang aman dari basah, yang lain enggak bergerak. Padahal di lapangan terbuka ya. Komunitas umat Islam di Indonesia banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 100 berapa Pak? 69. Inayatuhu fika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu muallif hadha al-hikam al-Syekh al-Alim Rabbani Sayyidina Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa syarihihi al-Imam Abdullah Ibn Hijazi Asy-Syarqawi Syekh al-Jami' al-Azhar as-Sabiq rahmatullahi alaihim jami'an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala inayatuhu fik la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ri'ayatuhu. Lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudi ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdali wa azimun nawali. Inayatuhu pertolongan Allah termasuk pemberiannya, anugerahnya fika kepadamu. Allah mempunyai apa yang kita sebut pertolongan. Setiap kita kesusahan biasanya kita minta pertolongan. Setiap kita kesulitan, kita perlu pertolongan Allah. Kita susah, kemudian kita mohon dan datang pertolongan. Kita menyangka datangnya pertolongan itu disebabkan permintaan kita. Datangnya pertolongan itu adalah memang kita minta. Itu dari pandangan kita sebagai makhluk ya, atau pandangan akal yang terbatas melihat perbuatan Allah. Padahal bukan. Kita perlu, kita mohon, Allah memberi. Kan begitu urutan yang logik secara akal. Boleh jadi kita kecewa karena kita perlu, kita mohon, Allah
pertolongan kagak datang. Kita kecewa. Karena kita memandangnya dengan batasan akal yang lemah, maka ya, para aulia menjelaskan kepada kita. Seperti yang juga sering saya sebutkan bahwa kalau kita punya keperluan, sebetulnya itu utusan dari Allah bahwa Allah mau memberi pertolongan, mau memberi sesuatu. Jadi ada beritanya berupa perlu, itu perlu Allah ciptakan sebagai utusan, pemberitahuan bahwa Allah mau memberi. Maka ahli haqiqah gembira kalau datang keperluan. Nanti ada inspirasi. Ya. Akan dari mana kedatangan keuangan tersebut, pertolongan tersebut, pemberian tersebut. Itu. Nah, maka sebenarnya pertolongan itu, pemberian itu tidak ada sangkut paut dengan permohonan kita. Karena kita ada keperluan, maka kita mohon otomatis. Dan yang Allah sukai adalah rasa keperluan itu sebagai makhluk. Yang kita merasa kadang-kadang lupa dengan Tuhan. Kalau lagi serba ada, punya, gampang, lah gua gitu. Apalagi kalau udah lagi kaya-kayanya, 7 turunan harta gua kagak habis. Lah belum punya keturunan udah habis di tangan dia. Itu manusia selalu terhalang oleh dirinya sehingga lupa akan hakikatnya. Maka adabnya ketika kita berdoa, mencari, berusaha, itu bukan sedang menciptakan hasil yang kita katakan keperluan kita, yang juga kita sebut pertolongan Allah. Bukan. Doa kita, usaha kita adalah bentuk keperluan kita, karena ini yang dikehendaki oleh Allah. Andaikan seseorang itu sudah memiliki sifat kehambaan yang total, ya, mungkin enggak timbul keinginan. Enggak. Saking totalnya dia hamba Allah dan mampu menahan keinginan. Keinginan kan dari nafsu. Kita terkadang ngikutin nafsu, pengen sesuatu, enggak tahu kita tidak mampu menanggung resiko keinginan itu. Sampai utang. Saking pengennya. Ngamuk-ngamuk lagi itu bini di rumah. Suaminya minjem dah. Karantenir lagi minjemnya. Mampus dia ngebalikinnya tuh. Kan itu karena mengikuti keinginan nafsu. Nah maka orang yang telah menjadi hamba total, hampir dia mampu mengendalikan nafsunya, sehingga keinginannya selalu bersamaan dengan keinginan Allah. Yang kata mereka kalau udah mau ada baik gitu. Itu teh bukan karena dia seorang soleh wali pengen ada lah, emang dia Tuhan. Bukan begitu persoalannya, itu persoalan nafsu. Sehingga itulah hikmah-hikmah yang mereka katakan. Katanya, kalau keinginanmu tidak dikabulkan, berarti Allah menghendaki engkau mendapatkan keinginan Allah atau sesuatu yang diingini Allah. Jadi mereka ketika enggak dapat, gembira. Dan di sini bukan perlu logika, tetapi perlu kalbu. Untuk nyaman begitu teh. Makanya agama sebetulnya bukan ada di sini, ada di sini. At-taqwa hahuna. Kita mau ditaruh di sini baik ya. Apa be taruh di sini? Adanya panting bleger. Kenapa be taruh di sini? Ya. Bini atu-atunya ditaruh di sini semua, penuh. Yang lain apa enggak kebagian?
Ya. Nah, itu pandangan hakikat. Artinya pandangan batinnya seseorang melihat hakikat kehidupan ini. Ya. Kenapa orang pengen ngambek? Kan anak kecil, itu lihat anak kecil. Kalau udah pengen kan guling, rupanya itu umur 7 tahun, sampai 27 tahun masih begitu juga. Sampai 70 tahun masih begitu juga. Kan berarti rohaninya tidak dewasa. Ya, nafsu mah emang gak dewasa-dewasa sampai umur berapa, ge? Gitu. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Pertolongan Allah kepadamu, hati-hati, itu sama sekali ya, bukan karena sesuatu yang kamu minta, artinya yang datang darimu, bukan. Jangan memahami bahwa wali kalau udah pengen jadi, memang kelihatannya secara zahir begitu, padahal dia gak pengen apa-apa. Gitu. Jadi dia hanya selalu tepat keinginannya keinginan Allah itu. Karena dia tahan nafsunya. Kita mah karena udah nggak bisa nahan nafsu, bahkan keinginan Allah kita tolak. Nah, disitulah apa artinya mujahadatun nafs. Ya. Wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu. Artinya pemberian Allah itu bergantung kepada kehendak Allah sebelum kita diciptakan. Allah punya kehendak itu bulat. Dari awal diciptakan dunia ini sampai kiamat, dan serta ketentuan setiap makhluk. Itu ada dalam ilmu Allah dan mengikut berdasarkan kehendaknya. Sebelumnya kan dikatakan ya, kita berdoa itu kepada Allah itu kan karena ada keinginan. Katakan catatannya di sana Allah memberi, tapi bagaimana kita tahu bahwa Allah memberi? Diutus keperluan. Agar apa? Agar engkau menjadi hamba. Ya Allah, ya, begini bayar saya ya Allah, kan gitu. Mana ini bini lagi hamil, mertua sakit, anak bayar sekolah, kontrakan belum bayar, kredit banyak banget. Ada lagi itu teman lama datang perlu lagi. Tenang, ya. Itu berita semua itu. Mungkin ada di antara semua keperluan itu dikabulkan, ada yang kemudian. Pasti itu. Cuman terkadang kita diberi di waktu tertentu kita nggak ngerasa, nggak ingat. Kenapa? Karena kita nggak connect kepada Allah. Ya, tiba-tiba, wah kalau gua nggak sungguh-sungguh maka gak dapat. Lu malas banget sih, katanya gitu. Ya. Nah maka bagaimana katanya permintaan kita itu kan kemudian, sedangkan pemberian Allah itu sudah tercatat sebelumnya. Bagaimana yang kemudian bisa manggil yang sebelumnya udah ada, kan begitu kemarin itu. Nah ini pun begitu juga inayah. Ya, itu murni bergantung kepada iradah, kehendak Allah yang azal. Bukan karena sesuatu darimu yang terjadi padamu. Tidak sama sekali. Ya. Ya. Apa doa, bekerja, termasuk beramal, itu sebetulnya sebuah apa ya? Sebuah syariat, ya. Sebuah syariat, sebuah aturan gitu ya. Yang benar bagaimana cara mengungkapkan keperluan kepada Allah. Doa-doanya kayak diajarin di Al-Quran ada, di hadis ada, atau diilhami oleh Allah kepada para wali itu doanya begini. Jangan, kan ada film doa yang menyumpah apa-apa gitu ya. Awas ya Tuhan kalau kagak dikabulin kayak gitu.
Ini kalau enggak dapat bimbingan syariat, begitu jadinya. Begitu juga bekerja berusaha, kalau enggak dapat bimbingan syariat, apa baik? Ya, punya orang yang diambil baik, yang penting itu. Dan mantar kita dapat. Cuman kita perlu memang pengetahuan agama, perlu pengalaman kehidupan kerohanian mereka yang mengerti tentang Ar-Rahman, fas'al bihi khabira. Ya, mau mengerti tentang nama Allah yang disebut Ar-Rahman adalah sifat yang mengendalikan alam semua ini, itu Ar-Rahman. Makanya kan qulidullaha awidu'ur Rahman. Berdoa kepada Allah sebagai nama diri, berdoa kepada Ar-Rahman sebagai simbol sifat Allah secara umum. Kedua-duanya punya nama-nama yang kita boleh sebut. Doa ini termasuk ke dalam kategori nama Jalaliyah Allah dan ya, keperkasaan Allah, dan termasuk nama-nama yang masuk ke dalam kategori nama-nama Ar-Rahman Jamaliyah, nama-nama indah. Gitu. Maka fas'al bihi khabira. Mereka inilah para khabir tentang Ar-Rahman. Maka beliau menjelaskan duluan pemberian Allah daripada permintaan kita. Duluan pemberian Allah daripada keperluan kita kepada pemberian itu. Inilah yang menjadikan rasa perlu kita pahala. Doa dan usaha kita ibadah. Kalau enggak, lewat semua. Gitu. Kalau kali ini enggak dikabulin, gua berhenti sembahyang, itu kan begitu. Ada Pak yang gitu. Ya. Gitu. Kemudian wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu. Ya, di mana adanya kamu ketika inayah Allah itu diarahkan, ketika pemeliharaan Allah itu menjemputmu, ya, datang kepadamu. Ya. Kamu di mana? Pada saat itu ketika inayah Allah itu disiapkan, riayah Allah itu ya, dihadapkan kepadamu, ada. Kita belum ada. Kita belum ada. Katakanlah begini. Orang mau bikin rumah ini kan ada konsep dulu. Konsepnya kan jadi udah. Sama udah dibangun sampai 5 tahun baru jadi semua. Sama konsep. Gitu. Sebetulnya apa yang terjadi itu mengikuti konsep yang di sana. Ini orang menyangka, wah ini kayak Jabariyah, kayak kenal baik Jabariyah apa sih? Sering tuh. Ini Jabariyah kali. Padahal sehuruf pun belum pernah memahami, membaca apa itu Jabariyah. Itu kayak ngedenger. Katanya kalau orang terserah sama Tuhan baik itu Jabariyah. Gitu. Padahal atau sebaliknya. Kalau apa kata dia nggak ada Allahnya sama sekali, Qadariyah. Ya. Tanya deh mungkin sama orang yang bukan Islam, mungkin nggak ada istilah Qadariyah Jabariyah. Emang dia pisan, Qadariyah Jabariyah dia pisan. Orang jika tanpa agama punya kecenderungan dua. Itu karena Qadari wa Ajali itu adalah Qadari wa Jabari itu adalah karakter akal. Akal itu punya dua karakter. Kadang-kadang dia mengaku hebat kalau lagi ada rasanya nggak perlu Allah. Kadang-kadang terserah Allah baik dah. Ini memang udah nasib Allah yang nentuin kalau lagi susah banget. Begitu akal menerima situasi ketentuan Allah. Beda dengan hati. Ya, beda dengan batin. Makanya dikatakan apakah kita majbur? Ya. Apakah kita terpaksa ataukah kita apa satu lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Apakah muyassar atau mujbar begitu. Apakah kita terpaksa atau apa kata kita? Jawabannya kelihatannya terpaksa, mau kelihatannya apa kata kita, kedua-duanya memang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Nah, maka kamu belum ada ketika ditetapkannya inayah Allah itu. Belum ada ketika ada Allah tetapkan riayah itu. Ya. Dan belum ada yang di zaman itu, di zaman azali, walam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin. Usaha yang ikhlas belum ada. Wala wujuda ahwalin. Ya. Atau adanya ahwal, adanya situasi. Belum ada. Bagaimana situasi yang merasa susah ketika belum menghadapi pemberian Allah itu? Tidak ada. Balam yakun hunaka illa mahdul ibdali wa azimun nawali. Di sana tidak ada apa-apa. Semuanya murni anugerah Allah, murni pemberian Allah. Doa bukan yang membuat sesuatu itu berhasil, bukan. Keberhasilan sudah ada tulisannya. Cuman Allah menunjukkan bahwa Allah akan memberi. Di mana, kapan, itu Allah yang punya. Kalau kata kita mah minggu ini nih. Kalau kata Allah tahun depan. Pada akhirnya juga manusia, kalau minggu itu dapat habis dah. Untung sekarang. Itu kalau dia paham. Kalau kagak mah lupa pisan. Ya lupa dari awal, lupa sampai akhir. Bukan lupa di situ doang, emang dari awalnya dia lupa. Jadi doa juga meskipun satu sebab itu dikatakan sebab dalam hukum akal, tetapi bukan yang memberikan kekuasa kepada atau pengaruh atau kuasa kepada terjadinya sesuatu berupa pemberian, bukan. Doanya kita kencengin, kita tambah sampai 20.000, enggak bikin yang Allah beri itu cepat, enggak. Kita kendorin doanya, kagak bakal itu mundur. Lalu bagaimana doa? Ikhlas karena Allah, udah itu. Itu ikhlas adanya ketika itu diperlukan dalam situasi itu. Lebih dulu lagi pemberian, mau ikhlas kagak ikhlas tetap. Waktunya datang mah datang. Kita hanya disuruh menyaksikan perbuatan Allah dan kita hamba. Itu intinya. Mau berhasil mau kagak kedua-duanya mungkin bisa mendatangkan murka dan kedua-duanya mungkin bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sya'nul abad. Ya, itulah keadaan seorang hamba. Memang kita diciptakan untuk ngapain? Untuk menyaksikan Allah, perbuatannya di dalam kehidupan kita. Jangan kehidupan orang, jangan mikirin orang. Kita nggak karu-karuan. Kita perhatiin itu, ntar bagaimana nasibnya itu, coba lihat ntar ngapain? Ya. Hadza marid. Itu sakit jiwa. Ya. Maka balam yakun hunaka illa mahdul ibdali wa azimun nawali. Ya, al-inayah, makanya disebut al-inayatul azaliyah. Hatta di dalam tasawuf, ini kan dalam urusan dunia. Gimana di dalam suluk? Orang mujahadah, orang suhbah kepada gurunya, orang zikir, orang khalwah, dia kira inilah ya perbuatan yang memberikan kuasa, yang dapat menciptakan, mendapatkan syuhud dan ma'rifat. Kagak. Ma'rifat, syuhud, mahdal wahab, anugerah Allah. Bahkan orang ketika ma'rifat dan dia mengetahui ya Allah, ternyata semua dari Allah. Bukan hanya setelah perbuatan yang akan datang, bahkan yang udah
yang dulu dia penuh mujahadah, banting tulang, jatuh bangun, dia kira usaha dan kekuatan dia. Dengan makrifat, ya Allah, dulu ge Allah jaga saya sampai berhasil. Kalau enggak Allah jaga mah bubar dari awal ge saya jadi murid. Enggak ada tuh pengakuan. Itulah maka disebut fana, itu hilangnya ana. Gitu. Ya. Zahaba ana ya. Wa zahara fana. Aku tak ada, yang ada ketiadaan aku. Dan dia menyaksikan ketiadaan dia. Makanya barang siapa yang mengenal dirinya bahwa dia lemah, bahwa dia tiada, maka berarti dia mengenal Allah semuanya ternyata ciptaan Allah, iradah Allah, anugerah Allah yang udah dari dulu. Kita ini ya, hidup kita kan kalau misalnya ada catatannya berarti dari awal sampai akhir. Ya, catatan itu udah jadi, udah selesai. Andaikan kita dibuka oleh Allah catatan kehidupan kita sampai habis, murun enak. Menurut catatan saya yang saya udah tahu, besok saya dapat rezeki, besok saya untung, enak. Kalau besok ditabrak mobil kagak enak. Iya. Wah, kagak lulus saya. Nangis belum terjadi. Maka itu rahmat, kita dibikin kagak tahu. Nah maka apa yang terjadi? Udah itu. Oh ini ternyata. Itu perlu mata batin tuh. Kalau mata ini sampai mendelik ya tetap kagak ngelihat. Ini juga nggak sampai. Ini itu yang disebut kasyaf. Gitu. Allah. Lalu pertanyaan kita, dia merasa sedih nggak itu? Merasa sedih. Cuman dihibur oleh pahala, hilang sedihnya. Sama juga ada hadis, kalau kamu capek, kalau kamu sakit, atau ketusuk jarum, kata dalam hadis, itu kafarat dari Allah, Allah maafin. Coba dah kita taruh mindset di dalam mindset kita tuh. Begitu set kena kebeler atau kebeler. Kebeler tahu Neng? Berarti orang Cibitung kalau tahu. Orang Bekasi. Kebeler. Kena kesayat buluh, kesayat silet, set. Kan sakitnya itu kan kecit, ya, perih. Lalu kita ingat Allah ngapus dosa kita, hilang. Itu baru mindset di sini. Bagaimana kalau udah hakikat di sini? Orang kerasa diomelin bini kayak. Coba kalau ditaruh di sini omelin bini pecah. Lah, sampai ngaji ke bawah kelihatan ini habis diomelin bini nih. Kelihatan. Ya. Umpama itu. Nah maka tasawuf ini sebetulnya untuk mencerdaskan spiritual itu. Ya. Baik. Balam yakun hunaka illa mahdul ibdali wa azimun nawali. Samihni ya Syedi atakallamu Indonesia. Idza astati Mandarin atakalam Mandarin ana. Baik. Jadi ketika kita berdoa dan berusaha itu teh karena kita dapat berita dari Allah, kita akan dibagi, namun beritanya ini udah datang banyak buat keperluan. Nah maka ya Allah, tiba waktunya Engkau ingin melihat kehambaan hambamu, aku hambamu ya Allah, semuanya darimu. Saya mohon keinginan yang Engkau berikan ini
kalau emang sesuai dengan apa yang kami pahami sebagai hamba yang lemah, ya jadikan saya orang yang bersyukur. Tapi ternyata kalau memang pemberiannya menurut kehendakmu itu masih lama, nanti berikan aku kesabaran. Ini itu ge, engkau yang menentukan. Paham biar bahasa Cibitung ge, oh ya. Boleh doa pakai bahasa apa ge? Nah, medokan itu maknanya. Ilok gitu kan. Ilok kalau orang dikabulin pisan gitu. Hei abong gitu. Nah ini maka adabnya berdoa itu, kalau kita merasa siap menghadapi penundaan pemberian Allah yang kita katakan gagal, siap, berdoalah semaumu, mesti keluar kata-kata kepasrahan. Tetapi kalau memang dari awal kita nggak sanggup, kalau ditunda yang kita katakan gagal itu, kalau gagal, padahal tidak ada yang gagal, ditunda kalau bahasa akidah, ditunda, diubah kepada yang lebih baik. Kalau itu jadi mindset kita, nggak ada yang membuat apapun yang terjadi di luar sedih. Kalau juga terjadi sedih karena rohani kita kuat, jadi pahala. Kalau memang tidak mampu menghadapi kegagalan itu, maka jangan berdoa. Gitu. Nah kalau keadaan nyaman, berdoalah. Tapi kalau keadaan tidak nyaman, berfikirlah. Zikirnya, ingatnya dalam berfikir. Diam. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, ista'inu bil kitman ala qada'i hawaijikum. Ya, coba ya, kamu jaga dirimu dengan diam untuk pemberian Allah itu, untuk memenuhi keperluanmu. Ya. Karena kalau ngomong ilok, ya Allah, saya orang jadi sama dia. Saya kalau orang jadi sama dia mendingan mati dah. Kayaknya udah orang lagi, dialah pilihan saya. Jangan begitu doanya. Kalau memang dia jodohku, alhamdulillah. Kalau kagak, ganti yang lebih cakep, kan gitu. Begitu. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, alima anna al-ibada yatashawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Faqala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wa 'alima annahu law khalahum wa dzalika la tarakul 'amala i'timadan 'alal azali. Faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Alima, Allah mengetahui bahwasanya hambanya yatasawwafuna, menginginkan sekali, pengen banget, ila zuhuri sirril inayah. Apa? Tampilnya, jelasnya inayah yang tersembunyi itu, al-inayatu sirriyah. Pertolongan yang kita kagak tahu, kita pengen tahu itu. Sampai ke dukun-dukun kira-kira, Pak, saya ini bakalnya sambar geledek enggak Pak gitu. Enggak ada yang nanya begitu mah. Dukun kayak tahu bae terus. Wah. Kayaknya dia jadi dukun itu emang dia tahu bakalnya dia enggak dapat apa-apa, miskin malah jadi dukun tuh. Dia pakai bisa ngebaca, enggak ada Pak, hatta wali tidak membaca. Kalau rahasia inayah Allah semua dikasih orang dibuka, hancur Pak peralatan tubuh ini, nggak sanggup. Itu nama kita nggak dikasih tahu apa-apa sama Allah, itu kasih sayang Allah.
Itu sebab para wali ini ngomong begini juga bukan dia tahu, ini paham yang Allah berikan kepadanya. Bahwa kita tulisan kita dari awal sampai udah selesai, nyok kita saksiin sampai kita mati dalam kehidupan masing-masing. Allah, udah kawin lagi ternyata tulisan saya. Udah rasain aja. Wah, berarti tulisannya itu bini ngomel baik. Rasain aja, Pak. Kuat, tergantung takdirnya. Kalau takdirnya emang kagak kuat, berhenti, cerai. Lah kalau emang kuat, itu saking kuat tahunya tuh. Kan pernah saya contohkan, itu bukan saya juga mengambil dari kitab. Ya. Insya Allah, contoh-contoh pun ini semua dari kitab. Ya. Ada orang dibuka oleh Allah. Ya, akan tulisan dia beberapa saat setelah itu di depan. Enggak sampai habis, enggak sampai mati, cuman beberapa saat di depan doang dibuka oleh Allah. Misalnya ada yang dibuka nih sekarang, ntar keluar ketabrak motor. Mau dibuka itu. Kita maunya dibuka ntar di sana ada orang ngasih duit, kan pengennya begitu. Dibuka, disingkapkan rahasia inayah itu. Ya. Bahwa itu ntar dia tabrak motor. Itu kan tahu ya. Biasanya kan kalau udah tahu duluan siap-siap. Apa mau menghindar? Bisa. Lah kagak. Terus apa sikapnya? Tergantung tulisannya juga nanti di takdir. Ada yang nangis tulisannya, ada yang tenang, udah gue terima dah. Ya. Allah buka sih, gitu. Maka para wali itu Pak, kalau dibuka kaget, ngapain? Kan itu mah urusan Allah yang tahu. Ngapain segala dikasih tahu kita? Enakan gak orang tahu apa-apa. Orang masuk tarekat mau pengen tahu orang, mau ngapain? Tahu dewek ya, jangan tahu orang. Tahu tentang diri sendiri. Kalau pengen tahu mah ngapain tahu orang, mau jadi dukun. Nah kan aneh. Orang sufi itu ngapain? Itu kadzib. Pendidikan tasawuf dari awal sampai akhir suruh ngelihat diri sendiri. Jangan tahu urusan orang lah. Kenapa udah jadi wali jadi pengen tahu urusan orang? Itu sebab kisah mereka wali-wali ketika dibuka juga oleh Allah nggak kepengen, sedih. Terus ini apa ya Allah? Saya dikasih anugerah begini hebat. Ini balasan amal saya. Kan saya beramal dari awal emang diajarin untuk engkau, nggak kepengen balasan. Kalau emang ini balasan nggak mau ah. Kenapa ulama kita dulu kalau kita dibilangin terima kasih kita jawabnya apa dah? Terima kasih Pak, apa jawab kita? Tuh, itu tasawuf. Terima kasih kembali. Jangan terima kasih. Karena saya memberi untuk Allah. Terima kasih kamu kembalikan. Tapi jangan diterjemahin ke bahasa Inggris secara letterlock itu. Thank you, come back. Gak bisa balik lagi yang thank you, come back, balik lagi. Itu juga film Dono itu. Film dulu soalnya. Itu kembali saking cool bahwa perbuatan dia bukan untuk diterima kasihin. Kita mah ngomongnya mah kembali tapi minta. Orang gak terima kasih ya. Ya bang terima kasih kembali. Lah jangan ngomong kembali kalau begitu mah. Kalau yang pengen diambil semua mah balasannya kan itu. Itulah pendidikan, jangan minta dibalas. Ya. Saya sampai berpikir, saya punya guru sering buat minta, kagak terima kasih. Oh iya berarti kita disuruh murni memberi. Berarti terima kasihnya bisa. Udah, mungkin gak terima kasih dah katanya gitu. Allah. Ya.
Allah tahu bahwasanya hamba pengen banget tahu inayah yang dirahasiakan. Maka Allah jawab, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Rahmat Allah berikan secara khusus kepada yang Allah kehendaki. Artinya itu berdasarkan kehendak, apa yang pengen tahu. Nah, maka tasawuf itu yang dilatih adalah kehendak. Bagaimana bahwa ternyata apa yang terjadi kehendak Allah. Kalau begitu kita berusaha untuk menerima pertama tuh apa yang dikehendaki oleh Allah, bahkan kita tingkatkan. Bahkan yang kita kehendaki adalah apa yang Allah kehendaki. Itu sebab mereka ya, peserta didiknya disebut muridun. Apa artinya muridun? Yuridu iradatullah bal yuridullah. Huwa ma'nal murid. Muridullah la muridi ghairi. Sampai dibikin namanya tuh supaya ente tahu bahwa ente sedang proses pendidikan. Tarbiyah ini mah orang masuk tarekat dia pengen jadi Firaun. Pengen dianggap so aneh. Jadi kalau orang seperti itu terus majnun. Ini orang tidak sehat rohaninya. Bahkan yang ada dalam keterangan kisah wali-wali kita sampai kagak tahu, sakingku apa istilahnya baca kita ya, sakingku biasanya nggak ada gerak-gerik yang syubhat mastur ya, nggak ada gerak-gerik yang menunjukkan bahwa dia orang aneh seperti yang dikatakan. Karena tentang kewalian, kesolehan itu kan sifatnya abstrak, tidak kelihatan, nggak ada ciri-ciri fisiknya. Makanya itulah orang mau menunjuk-nunjukkannya itu, ya. Nggak ada. Apa cirinya seorang yang arif kepada Allah? Nggak ada. Paling banter simbolnya, nih, pakai sorban, ya, pakai ini, pakai jubah. Tasbih, tongkat, dehem dah. Itu bukan siapa baik bisa. Ya. Dukun pengusir jin sama pakaiannya begitu. Bukan, nggak ada ciri-cirinya. Bahkan yang punya justru membuat dia sederhana karena dia menyaksikan bahwa ternyata Allah yang pemilik hakikatnya. Orang pengen nunjukin punya pisan. Gue mau punya makrifat, punya suhud, punya hadrah, punya azwaq, punya mawajid, punya asrar, punya anwar. Orang itu emang pemberian Allah, maka orang pengen nunjukin pisan. Dikit go. Ya. Itu wali. Makanya ketika mati Sayyidina Umar, Sayyidina Ibn Mas'ud berkata, mata. Apa lupa saya? Asru min tis'atil din kalau tidak salah. Mati 1/9 dari 1/10 agama. Kalau 10/9 90%. Sayyidina Umar mati seolah-olah agama tinggal 10%. Akhirnya jawab sahabat lain, si fulan disebut sahabat-sahabat yang alim. Ya. Apa dia bilang? Ya. Yang alim kepada Allah, yang seperti Sayyidina Umar itu hilang. Sisanya hanya alim terhadap khusus agama, tek-tek agama. Itu di Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengatakan begitu, bahwa beliau menyebut ulama jika ilmunya, amalnya, dakwahnya tidak untuk Allah, maka dia termasuk ke dalam kategori ulama dunia. Meskipun 24 jam
dia di pesantren ngajar. Tetap ya, ulama di dalam pandangan tasawuf, ulama dunia, harga mati. Lebih hebat harga matinya daripada NKRI. Harga mati. Orang di pasar induk kalau lillah itu akhirat. Dan itu pendidikan pertama dalam tasawuf. Ya. Bukan karena apa baik segala pengen manjur lah, pengen apa itu. Kalau Ya, itu yang perlu kita potong, itu klise ya, kehidupan at-tadayun ya, di dalam generasi yang akan datang. Baik. Maka ketika orang pengen tahu banget anugerah yang tersembunyi yang kita tidak tahu, Allah menjawabnya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Rahmat-rahmat itu datang kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka kita berdoa akhirnya, semoga kita yang dikehendaki oleh Allah. Udah segitu doang. Makanya kalau apa baik kita menyebutnya insya, antara harapan, rencana, keinginan dengan hasil tercapai ya, ada jarak yang perlu kita lewati, apa? Masyiatillah. Maka insya Allah dah. Coba di Arab tuh ya, kita kudu insya Allah. Cuman mau turun naik mobil angkot gak mau turun di depan. Misalnya kita mau turun di rumah sakit itu, kita bilangnya itu sama supir kudu ada insya Allahnya. Turun di depan rumah sakit insya Allah gitu. Nah kalau dia supirnya ngantuk bablas kan gak jadi. Allah ngehendakinya lain. Kudu diiringi dengan itu. Itulah adab kita. Jangan bagaimana kira-kira berhasil gak? Ini mah pasti nih. Udah 4 kali gagal baik. Masih pasti baik ngomongnya. Insya Allah. Coba itu agama mengajarkan tuh bahasa tuh. Untuk menuntun kita agar sedikit demi sedikit membangun ya, kerohanian agama kita. Ya. Ini mah kalau misalnya bang jadi enggak, insya Allah bang jadi enggak sih, insya Allah. Wah ini mah rencana kagak jadi lah, insya Allah. Udah rencana kagak jadi baik. Ya. Budayakan, insya Allah. Saya kalau ditanya sama bini saya, emang masih pengen kawin lagi? Insya Allah. Ya pengen, saya emang enggak. Tapi kalau insya Allah, kalau Allah pengen mau ngapain? Gitu. Enggak bisa saya tanya, enggak lah, kagak tahu lah. Dulu saya enggak kepengen, tahunnya nikah lagi. Sumpah dulu, saya enggak kepengen pisah. Ya, karena saya hidup dengan ibu saya di Madu ya sering ngeluah kan gitu. Wah laki-laki enggak bener kalau kawin lagi, saya kagak bakal kawin lagi, kasihan wanita kawin mulu ujung-ujungnya lah kagak ada rencana lah. Makanya kalau sekarang ditanya mau nambah lagi, insya Allah ya Pak. Apa? Nah itu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Rahmat-rahmat Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Makanya ada ulama yang menafsirkan idza arada syai'an. Syai' ini minal masyiah. Yani idza aradallahu masyiatahu. Sesuatu apa di situ enggak ada. Itu sebab kita ini masyiatu syai'. Kita ini kaun ya. Min kun kana yakunu kaunan kun ya, ayat ini ijad wujud sudah, artinya bahwa kita hakikatnya tidak ada.
Dan Allah tahu bahwasanya law khalahum wa dzalika lataraku al-amal. Ya. Dan Allah tahu bahwasanya kalau Allah biarkan mereka, ya, law khalahum wa dzalika la tarakul amala i'timadan ala azal. Artinya kalau mereka dibiarkan tahu maksudnya hal perkara itu, maka mereka enggak beramal dan berpegangan kepada azal. Gue bakalnya dapat untung, diam dah. Itu. Maka akhirnya Allah menjawab, faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, ya, itu qarib, dekat, ya, kepada orang-orang yang muhsinin, orang yang melakukan amal dengan sempurna. Itu muhsin. Orang muhsin itu adalah orang yang melakukan amal dengan baik. Makanya kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri Islam seseorang baik, perbuatannya tidak main-main. Ya, selalu apa yang dilakukannya selalu dengan mutqin, dengan sempurna. Nah, apabila seseorang melakukan usaha yang muhsin, yang baik, doa yang muhsin, itu ciri bahwa, ya, dia yang mendapat inayah ajaliyah. Itu pun tetap berapanya, kapannya kita jangan pernah tentukan. Padahal kita udah tentu dapatnya, ya, tapi tetap hati nggak ngomong kayak, ya Allah, pengennya minggu ini. Itu tuh yang disuruh jangan diomong tuh. Itu akan Allah ubah menjadi kekuatan batin untuk menerima keadaan. Karena kalau udah diomong, ya, udah diomong, maka ada hadis bahwasanya takdir itu, ya, ada dalam ucapan. Ketika diucapkan, takdir itu katanya seperti batu berada di kaki, di cengkraman kaki burung. Kalau kita ucapkan terlepas, maka jangan diucapkan. Gitu. Ilok kagak jadi, gitu. Nah, dengan begitu kita kembali kepada titik lemah, titik pasrah. Itulah muhsin. Dan akhirnya itu ciri dikabulkan, ya, ciri pengkabulan. Wa alima annahu law khalahum, ya, kalau dibiarkan mereka itu, wadzalika, dan yang seperti itu, artinya dibiarkan mereka mengetahui, memperhatikan, ya, ada inayah itu dikhususkan kepada seseorang dan dia tahu, dibiarkan, maka la tarakul amala i'timadan alal azal, ya. Nah, sehingga apabila seseorang udah tahu dulu bahwa dia termasuk orang yang mendapat pertolongan, dia yang dikhususkan oleh Allah untuk masuk surga, dia yang dikhususkan oleh Allah untuk terhindar dari api neraka, ya, dan dia masuk surga tanpa amal, maka akhirnya dia tidak perlu amal dan tidak perlu doa, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Itu sebab tidak demikian, karena Allah menginginkan seseorang itu tetap dalam keadaan hamba dan menyaksikan iradah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
Sehingga sebenarnya seperti yang tadi dikatakan, kalau juga mereka diberitahu oleh Allah, tetap ya, dikasapkan oleh Allah, tetap dia tidak dapat menghindar apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Maka tidak boleh kita ingin tahu apa yang ya, disembunyikan oleh Allah, yang tidak ditunjukkan kepada kita. Ya, kita tidak boleh ingin tahu itu. La tus'al in tubda lakum tasukkum. Janganlah dipertanyakan, karena kalau ditunjukkan mungkin itu akan membuatmu menjadi buruk. Karena semuanya adalah merupakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya merupakan ujian. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ilal masyiati yastanidu kullu syai'. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu memang bersandar kepada kehendak Allah. Kepada kehendak Allah lah segala sesuatu itu bersandar. Ya. Wala tastanidu hiya ila syai'. Bukan ya, masyiah itu bergantung kepada segala sesuatu, bukan. Artinya bukan kehendak Allah bergantung kepada segala sesuatu, bukan. Seperti munculnya handphone ini kan karena si penciptanya melihat ada keperluan, ada kebutuhan, ya, baru. Dan Allah tidak seperti itu. Ya, apa yang terjadi memang itulah yang terjadi untuk dia. Nah, orang yang punya ma'rifat ya, kepada ini dan merasakan di dalam batinnya, maka apabila dia menyaksikan kenikmatan-kenikmatan, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang ada pada orang lain, dia ikut bergembira. Ikut bergembira. Karena mungkin kita kecipratan, mungkin kita akan mendapat keselamatan, artinya keberkahan dalam arti ya kecipratan kebaikan gitu. Alhamdulillah. Dan kalau kita perlu ya, kepada sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, ternyata kemahiran, kepakaran itu sudah ada pada orang yang Allah berikan itu. Kan ikut Allah. Ya. Nah, ini ketika dia melihat semua dari Allah, bukan usaha siapapun. Ya. Nah, karena kepada kehendak Allah lah segala sesuatu itu bersandar. Yakni anna kulla mawjudin yastanidu ila masyiatillah min haitsu ta'alluquha bihi azalan. Ya, bahwa sesuatu itu memang sudah melekat di dalam kehendak Allah. Ya, cuman kita kagak tahu. Nah, kalau ingin tahu nanti juga, ya, ya, kalau ingin tahu nanti juga akan hadir muncul dalam kehidupan kita tentang kita. Itulah tulisan kita semuanya, dan itulah tujuan kita hidup, untuk menyembah dan mengenal Allah. Ya. Saya kira itu saja dulu ya, karena saya ada tetamu, saya tahu beliau letih. Saya tinggal di rumah nggak mau, pengen ikut ngaji ya. Jadi mungkin kita tidak sambung, tapi bolehlah setengah jam untuk tanya jawab ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.